Langit semakin bertambah gelap, namun selama belum hujan, kami pun meneruskan penyelaman. Jarak pandang di penyelaman kedua tidak terlalu baik dibandingkan penyelaman sebelumnya. Namun di penyelaman kedua, saya bisa melihat lebih banyak ragam penghuni laut yang menarik seperti glowing lionfish, teripang, dan sea fan yang menghiasi di sana sini. Ya, penyelaman kedua menurut saya titik ini sangat baik. Penyelamannya juga cukup tenang, tidak terlalu berarus, tapi sayang sekali matahari tidak keluar. Dan memang ada beberapa karang yang masih cukup sehat, tapi ada juga yang sudah rusak. Tapi di sini menunjukkan bahwa sudah mulai ada rehabilitasi terumbu karang. Karena ada beberapa spot yang rusak, saya harus tetap mencoba untuk mencari keseruan saya sendiri, dalam arti tips diving. Kalau kita sudah merasa sedikit bosan, kita harus mencari sesuatu yang seru, seperti mengamati ikan pada saat ikan lagi makan atau bermain dengan teman-temannya, ngumpet di terumbu karang. Begitu juga amati terumbu karang yang bergoyang, mungkin kayak soft corals. Kemudian kita juga bisa menemukan keseruan dengan mengikuti ombak, kemudian mendengarkan ikan-ikan makan. Nah, itu tips pada saat kita kalau sudah mulai bosan atau mulai tidak tahu apa yang harus amati, coba amati alam kita, yaitu penghuni bawah laut. Nah, ini adalah Pulau Tegal, pulau yang saya lihat dari pantai Ringgung tadi. Dan katanya di sini orang sering snorkeling. Tapi kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama penduduk di sini. Di sini mereka ngapain ya? Saya cari dulu. Sesampainya saya di Pulau Tegal, saya pun bertemu dengan seorang bapak dan saya pun memutuskan untuk berbincang-bincang dengan beliau. Silakan. Pak, di sini tinggalnya sudah lama? Sudah 3 keturunan. Oh, sudah 3 keturunan. Iya, Kira-kira berapa tahun itu, Pak? Kalau itu sekitar ya hampir 100 tahunan lah gitu. Wow, Kurang hampir lebih, 100 ya. tahun. Iya. Terus Pak, di sini mata pencariannya apa? Ya, macam-macam ada. Kalau saya ya keluarga itu tani. Ya. Tegal sendiri berarti kebun di atas bukit. Karena itulah mungkin di pulau seluas 145 hektar, rata-rata masyarakatnya mempunyai mata pencaharian bertani dan nelayan.
Berapa orang yang tinggal Di di sini? sini ini banyak juga Bu, ada satu RT berarti 35 kakak lah. Adiknya nggak sekolah? Alit sekolah lagi pre. Oh, lagi libur. Ya, Sekolahnya gitu. di mana? Yaudah Pak, saya mau lihat sekolahnya, saya Silakan. ajak adiknya ya. Silakan, silakan. Ini Silakan. kita ke sana Ayo, yuk. silakan. Makasih ya Mari, Pak, sama-sama. permisi ya Bu. Ayo, Bu. Belum ada aliran listrik di daerah ini, sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan listrik untuk kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan genset, itu pun tidak untuk 24 jam. Walaupun pulau ini menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk snorkeling, namun tidak ada satupun penginapan terdapat di daerah ini. Masyarakat menyediakan rumah-rumah mereka untuk disewakan, walaupun tidak sering, namun paling tidak dapat memberikan sedikit penghasilan tambahan untuk penduduk di Pulau Tegal ini. Masuk. Begitu saya sampai di sekolah, pelajaran agama sedang berlangsung. Karena tidak mau mengganggu kegiatan yang berlangsung, saya pun menunggu sejenak sembari memperhatikan keadaan sekolah ini. Saya melihat anak-anak yang ada di sini tidak menggunakan seragam sama sekali. Keadaan kelas pun hanya seadanya, terdapat belasan bangku dan satu papan tulis untuk membantu mereka belajar. Siang Bapak, Mari. saya boleh ganggu sebentar? Nggak apa-apa. Iya. Iya. Maaf ya adik-adik ya. Iya. Setiap hari pelajarannya beda-beda. Beda-beda, ada ini IPA-nya, matematikanya, ya campur lah gitu. Sampai Iya. gurunya di sini berapa orang Pak? Cuman satu, cuman saya. Cuma Bapak? Iya, Muridnya berapa orang biasanya Pak? biasanya 24, cuman ini ada yang sakit, ada yang ke Andura gitu. Masalah kan ini hari ini gitu. Ya udah Pak, terima Ya, kasih banyak ya, Pak. ya. Mudah-mudahan semua kebaikan Bapak dibalas ya Pak ya. gitu. Ya udah, terima kasih Pak. Saya Iya. permisi ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik permisi ya. Belajar yang rajin ya. Ternyata menurut keterangan beliau, sekolah ini merupakan sekolah swadaya masyarakat. Tak ada ijazah atau untuk tingkatan kelas yang resmi, hanya ada murid-murid yang mau belajar dan seorang penduduk yang terketuk hatinya untuk terus mengajar walaupun tak mendapatkan bayaran sedikit pun. Sejak kecil saya sudah tahu sekolah mana yang akan saya tuju. Saya mempunyai banyak keinginan dan cita-cita. Sedihnya, Sinta bahkan tidak berani mempunyai cita-cita. Di hadapannya, masa depan hanya sejauh 145 hektar, yaitu masa depan di Pulau Tegal.